Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Guru di Momo Edukasi Channel. Apa kabarnya kalian hari ini anak-anak sekalian? Pak Guru doakan agar kalian selalu sehat walafiat dan tak lupa selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sekalian. Materi kita pada kali ini adalah tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan di pembelajaran 4. Anak-anak didik sekalian, cermati percakapan Siti dan Lani pada teks bacaan berikut ini. Ternyata tidak hanya buah-buahan yang bermanfaat untuk tubuh kita. Sayuran pun memiliki manfaat yang luar biasa loh. Aku lebih suka wortel dibandingkan dengan sayuran lainnya. Oh ya? Mengapa kamu lebih suka wortelan? Tentu saja aku lebih suka wortel karena wortel mengandung vitamin A yang tinggi. Wortel ini sangat baik untuk mataku. Oh iya juga ya Lan, aku jadi ingin lebih tahu tentang wortel dan petani wortel. Anak didik sekalian, banyak manfaat mengonsumsi sayur-sayuran. Di antaranya adalah mencegah dan mengurangi stres berlebihan, memperlancar buang air besar, mencegah penyakit jantung dan kanker, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat mengonsumsi sayur-sayuran lainnya. Nah, untuk itu mari simak peta pikiran dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Dari mana sayur kita dapatkan? Siapa yang menanam sayur? Apakah peranan petani bagi kehidupan kita? Dan bagaimana cara petani sayur memanfaatkan lingkungan hidup? Jawaban untuk soal yang pertama, dari mana sayur kita dapatkan? Kita mendapatkan sayur dari kebun yang menanam sayur dan mereka jual ke pasar. Untuk jawaban nomor 2, pada soal siapa yang menanam sayur? Yang menanam sayur adalah para petani sayur. Untuk jawaban soal nomor 3, apakah peranan petani bagi kehidupan kita? Peran petani bagi kehidupan adalah menyedia makanan pokok bagi kita, mulai dari beras, jagung, ubi, gandum, buah, dan sayur. Sedangkan jawaban untuk soal nomor 4, bagaimana cara petani sayur memanfaatkan lingkungan hidup? Para petani memanfaatkan lingkungan hidup dengan cara menanam sayuran dan buah untuk memenuhi kebutuhan mereka seperti ladang, sawah, dan kebun. Para petani juga sering memanfaatkan bahan organik seperti daun kering dan kotoran hewan untuk dijadikan pupuk. Anak-anak didik sekalian, setelah mengetahui peta pikiran dengan menjawab beberapa pertanyaan tadi, simaklah bacaan berikut tentang sayuran wortel dengan judul Mengenal Wortel. Mengenal wortel. Sayuran termasuk daftar makanan yang harus dikonsumsi setiap hari. Seperti halnya buah-buahan, sayuran juga menyuplai serat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk memperlancar proses pencernaan. Banyak sekali jenis sayuran yang dapat kita pilih untuk dikonsumsi, baik untuk dimasak, dimakan sebagai lalap, maupun dibuat menjadi jus.
dibuat seperti apapun, kita masih tetap bisa merasakan manfaat sayuran bagi kesehatan kita. Salah satu contoh sayuran yang bermanfaat adalah wortel. Wortel baik untuk kesehatan mata karena memiliki vitamin A dan beta karoten yang tinggi. Lalu, seperti apakah kegiatan petani wortel yang berada di balik tanaman yang berkhasiat ini? Gede Suwardana adalah salah satu petani wortel di Desa Batunya, Kabupaten Tabanan, Bali, yang membudidayakan wortel jenis lokal. Suwardana memaparkan, selama masa tanam, para petani rutin memberikan pupuk pada awal masa tanam. Menurutnya, pemberian pupuk di awal masa tanam sangat mempengaruhi terhadap perkembangan tanaman. Pupuk yang mereka gunakan adalah pupuk organik. Hasil pertanian wortel lokal juga tidak mengecewakan. Gede Suwardana menjelaskan bahwa ia mampu memperoleh omset sebesar 2 juta rupiah per bulan dengan harga jual per kilogram sebesar Rp7.000. Untuk pemesanan, Suwardana menjelaskan bahwa ia membawa wortel-wortelnya tersebut ke pasar Baturiti Tabanan. Di sana, ia bertemu dengan pengepul sayur yang kemudian mendistribusikan wortel-wortelnya ke beberapa daerah di Pulau Bali. Dalam dunia usaha pertanian, ada 3 pihak yang selalu bekerja sama, yakni pemasok, petani yang bersangkutan, dan distributor yang membeli sayur-mayur atau buah-buahan dari petani. Ada pula penjual sayur yang secara langsung membeli sayuran dari petani dan menjualnya secara berkeliling. Berdasarkan bacaan pada teks bacaan mengenal wortel tadi, bisa kita identifikasikan interaksi dengan lingkungan alam, interaksi dengan lingkungan sosial, dan keberagaman yang dapat kamu temukan di dalam cerita yang disajikan. Interaksi dengan lingkungan alam antara lain 1. Petani membudidayakan wortel, dan 2. Petani memupuk tanaman wortel. Interaksi dengan lingkungan sosial antara lain 1. Petani menjual wortel ke pengepul sayur. 2. Penjual sayur yang membeli sayur dari petani. 3. Kerjasama antara pemasok, petani, dan distributor. Berdasarkan bacaan mengenal wortel, kita menemukan keberagaman jenis pekerjaan, yaitu petani, pengepul sayur, dan penjual sayur. Keberagaman yang tinggi dapat kita temui di lingkungan pasar tempat para petani menjual hasil pangannya. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pasar merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli. Para penjual dan pembeli yang bertemu di pasar bisa berasal dari berbagai suku, agama, dan tingkat sosial ekonomi. Oleh karenanya, diperlukan rasa toleransi dan tenggang rasa yang tinggi agar kerukunan tetap terjaga. Kepedulian masyarakat Indonesia tentang toleransi terhadap keberagaman sudah semakin tinggi. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya iklan masyarakat yang menekankan pada pentingnya antar suku atau antar agama. Hal ini menunjukkan bahwa iklan bukan hanya mampu dijadikan sebagai alat untuk mempromosikan barang atau jasa, tetapi juga sebagai alat untuk mempromosikan hal-hal positif
atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh iklan masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, keberagaman adat istiadat, suku bangsa, dan agama. Pada gambar iklan yang pertama, kalimat iklannya adalah sebatang lidi jadi kuat bila menjadi sapu. Sebuah bangsa yang menjadi kuat bila tetap bersatu. Mari bersatu untuk maju. Kata kunci adalah mari bersatu untuk maju. Sedangkan pada gambar sudah sesuai dengan pesan yang disampaikan dan diilustrasikan dengan sebuah sapu. Sedangkan pada iklan yang kedua atau iklan B, kalimat iklannya adalah kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Rayakan perbedaan dengan kebersamaan. Kata kuncinya adalah menerima perbedaan. Sedangkan pada gambar sudah sesuai dengan pesan yang disampaikan dan di situ digambarkan tentang perbedaan yang ada tetapi saling bergandeng tangan menerima perbedaan. Anak-anak sekalian, adat istiadat merupakan sebuah keberagaman yang unik di negara kita. Olehnya itu, kita dituntut untuk menjaga dan melestarikan adat istiadat dan saling menghormati antara adat dan istiadat suku, ras, golongan, daerah lain di Indonesia. Mari bacalah bacaan tentang adat istiadat Tanah Toraja, yakni Rambu Solo berikut ini. Pesona Tanah Toraja. Sebagai salah satu tempat yang ter-Indonesia, Tanah Toraja di Sulawesi Selatan yang menyimpan begitu banyak pesona alam dan adat istiadat yang unik dan sangat menarik untuk dinikmati. Berkat kekayaan budayanya yang luar biasa, Tanah Toraja bahkan dimasukkan ke dalam daftar sementara warisan dunia oleh UNESCO di tahun 2004. Adalah sebuah upacara kematian yang dinamakan Rambu Solo, yang merupakan upacara mengantarkan sanak keluarga yang telah meninggal dunia ke alam baka. Upacara ini biasanya dilangsungkan secara meriah selama berhari-hari serta melibatkan seluruh penduduk desa. Demikian video pembelajaran singkat kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.